Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Huda Ramadana dengan NPM 240810801048. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS basis data dan penelusuran SQL. Pertama, ada menggunakan database, di mana di sini menggunakan database dengan nama data praktikan underscore Saidul. Kemudian membuat tabel dengan nama perpustakaan, di mana terdapat kolom ID perpus sebagai primary key, nama perpus, lokasi gedung, dan juga unit kepala. Kemudian mendescribe tabel perpustakaan tersebut. Selanjutnya membuat tabel dengan nama struktur pegawai, di mana terdapat kolom NIP sebagai primary key, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan juga ID perpus sebagai foreign key yang referensi dari tabel perpustakaan. Kemudian mendescribe tabel struktur pegawai tersebut. Ada tabel buku dengan kolom ISBN sebagai primary key, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, ID perpus sebagai foreign key yang referensi dari tabel perpustakaan. Kemudian mendescribe tabel buku tersebut. Kemudian tabel mahasiswa dengan kolom NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan juga ID perpus sebagai foreign key yang mereferensi dari tabel perpustakaan. Kemudian mendescribe tabel mahasiswa tersebut. Terakhir, membuat tabel pinjam dengan kolom ID pinjam sebagai primary key, kolom ISBN sebagai foreign key yang mereferensi dari tabel buku, kolom NIM sebagai foreign key yang mereferensi dari tabel mahasiswa, kolom tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga denda. Kemudian mendescribe tabel pinjam tersebut. Kemudian memasukkan data. Pertama, memasukkan data ke tabel perpustakaan, di mana di sini kita masukkan satu baris data seperti pada gambar, dan kemudian menampilkan data yang telah dimasukkan ke tabel perpustakaan tersebut. Kemudian masukkan data ke tabel struktur pegawai sebanyak 5 baris data seperti pada gambar, dan kemudian menampilkan data yang telah dimasukkan tersebut. Selanjutnya, masukkan data ke dalam tabel buku sebanyak 5 baris data seperti pada gambar, dan kemudian menampilkan data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, memasukkan data ke tabel mahasiswa sebanyak 5 baris data seperti pada gambar, dan kemudian menampilkan data yang sudah dimasukkan tersebut. Terakhir, memasukkan data ke dalam tabel pinjam sebanyak 5 baris data seperti pada gambar, kemudian menampilkan data yang sudah dimasukkan tersebut. Selanjutnya ada operator update, di mana di sini kita akan mengupdate tabel mahasiswa, tepatnya pada kolom nama mahasiswa yang akan berubah menjadi NIM, di mana NIM-nya itu sama dengan 401. Kemudian menampilkan tabel mahasiswa yang telah diupdate. Selanjutnya ada operator delete, di mana pada sintak ini mendelete dari tabel pinjam, di mana yang ID pinjamnya itu sama dengan 500 uang. Kemudian menampilkan tabel pinjam yang sudah dengan operator yang sudah dijalankan operator delete. Selanjutnya ada operator select, di mana pada sintaknya ini menampilkan kolom judul buku dari tabel buku. Ada select where, di mana pada sintak menampilkan kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana jurusannya itu adalah statistika. Selanjutnya ada select end, di mana pada sintaknya ini menampilkan
kolom judul buku dari tabel buku, di mana ISBN-nya nih sama dengan 302, dan juga lokasi rak-nya itu sama dengan R02. Pada select all, yang mana pada sintaknya ini menampilkan kolom judul buku dari tabel buku, di mana ISBN-nya ini sama dengan 302, atau lokasi rak-nya ini sama dengan R02. Pada select N ini harus kedua kondisinya terpenuhi. Sedangkan pada select all ini cukup salah satu kondisi saja terpenuhi. Kemudian ada select not like, di mana pada sintaknya ini menampilkan seluruh kolom pada tabel mahasiswa, di mana nama mahasiswanya ini not like I. Yang maksudnya ini nama mahasiswanya ini pada nama mahasiswa tidak ada unsur huruf I-nya. Kemudian ada select between, yang mana pada sintaknya ini menampilkan kolom nama lengkap dari tabel struktur pegawai, di mana gajinya ini antara 0 dan juga 100.000. Selanjutnya ada fungsi agregat, di mana sini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertamanya itu menghitung jumlah kolom gaji dari tabel struktur pegawai yang kemudian dialiaskan dengan nama jumlah gaji. Outputnya seperti sebelah kanan yang pertama, dan sintak yang kedua ini mengrata-ratakan kolom gaji dari tabel struktur pegawai yang kemudian dialiaskan dengan nama rata-rata gaji. Outputnya sebelah kanan yang kedua, dan sintak terakhirnya ini menghitung kolom jumlah buku dari tabel buku yang kemudian dialiaskan dengan nama jumlah buku. Menghitung kolom judul buku dari tabel buku yang kemudian dialiaskan dengan nama jumlah buku, mana outputnya seperti sebelah kanan yang paling bawah yang ketiga. Kemudian ada group by, mana pada sintaknya ini menampilkan kolom jurusan dan juga menghitung kolom nama mahasiswa sebagai jumlah mahasiswa, dialiaskan sebagai jumlah mahasiswa dari tabel mahasiswa yang kemudian ditampilkan berdasarkan jurusannya. Selanjutnya ada order by, di mana pada sintaknya ini menampilkan kolom judul buku dan juga kolom penulis dari tabel buku, kemudian ditampilkan berdasarkan urutan ISBN-nya. Selanjutnya ada cross join, di mana pada sintaknya ini menampilkan kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa dan juga kolom judul buku dari tabel buku, yang mana di cross joinkan dengan tabel buku. Selanjutnya ada inner join, di mana menampilkan kolom nama mahasiswa dan juga ID pinjam dari mahasiswa dari tabel mahasiswa yang dialiaskan dengan D, kemudian di inner joinkan dengan tabel pinjam yang dialiaskan dengan E, di mana NIM pada tabel mahasiswa sama dengan NIM pada tabel pinjam. Kemudian ada full join, mana full join ini merupakan gabungan dari left join dan juga right join. Pada sintak menampilkan kolom nama mahasiswa dan juga alamat mahasiswa dari tabel mahasiswa yang dialiaskan dengan D, kemudian di left join dan di right join kan dengan tabel pinjam yang dialiaskan dengan E, di mana NIM pada tabel mahasiswa sama dengan NIM pada tabel pinjam. Kemudian ada any, mana pada sintaknya ini menampilkan kolom NIM dan juga nama mahasiswa dari tabel mahasiswa
di mana NIM-nya itu lebih kecil dari salah satu ini salah satu dari NIM dari tabel mahasiswa, di mana NIM-nya ini kurang dari 406. Kemudian ada eksis di mana menampilkan kolom NIM dan juga kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana dapat NIM dari tabel pinjam yang NIM pada tabel mahasiswa sama dengan NIM pada tabel pinjam. Terakhir adalah membuat tabel view, mana pada sintaknya ini membuat tabel view dengan nama mahasiswa baru, mana terdapat kolom NIM dan juga nama mahasiswa dari tabel mahasiswa yang dialiaskan dengan D, yang kemudian di inner joinkan dengan tabel pinjam yang dialiaskan dengan E, di mana NIM pada tabel mahasiswa sama dengan NIM pada tabel pinjam, kemudian menampilkan tabel view mahasiswa baru. Sekian, terima kasih.